Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak pengurus masjid, ketua beserta jajaran, para guru, alim ulama, nenek mama, cadik pandai, para ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian kita juga sudah melewati nisfu Sya'ban, separuh akhir bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban sendiri kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bagi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena banyak betul fadilah-fadilah yang bisa kita gapai di bulan Ramadan. Puasa bisa mengantarkan kepada takwa. Kalau salat malamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat malam Ramadan imanan, karena iman, karena ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian juga terkait menjelang bulan Ramadan, perlu kita sampaikan bahwa kalau masih ada di antara kita yang punya utang puasa, segera bayar. Kalau ada nan berutang puasa, ibu-ibu, bagagih bayi ya. Ustaz, separuh akhir bulan Ramadan bukannya sudah tidak boleh puasa? Ya memang tidak boleh puasa. Tapi ada dua jenis puasa yang boleh dilakukan walaupun sudah separuh bulan Sya'ban. Apa tuh? Kalau di Pekumbuah, puasa nan kodok. Kodok, ada sih puasa. Kodok apa artinya? Yang ngaco ya, yang rutin. Ya, kodok, nan kodok dan kodok. Kodok, iyalah. Kodok puasa ganti. Jadi kalau orang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, datang nisfu Sya'ban, lanjut boleh. Orang terbiasa puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, datang nisfu Sya'ban, lanjut, silakan. Ya, yang aneh itu datang nisfu Sya'ban baru tak kena, ingin tiba-tiba ingin puasa, itu enggak leh. Ya, enggak boleh lagi. Kalau sudah datang nisfu Sya'ban, tidak boleh lagi berpuasa. Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangannya larangan makruh atau larangan haram, wallahu alam. Nah, jadi Nabi melarang. Kecuali yang dua tadi, mengganti. Terkait mengganti puasa ini, bapak-bapak ibu, jangan dianggap enteng. Jangan mengganti puasa ini dianggap enteng. Termasuk ibadah-ibadah lain sebenarnya ya. Ini pembahasan berat. Dan nambo olah kena PHK di musaji kena PHK cik gara-gara menyampaikan kaji ko.
Apa tuh? Ya kaji balik. Kaji baliknya ibadah yang merupakan hak Allah jangan dianggap enteng. Anggap enteng maksudnya apa? Tio aja yo. Anggap enteng muka suitnya apa? Allah itu bapak-bapak ibu-ibu maha pengampun atau maha pengazab? Ndak pengazab dah. Hah? Iyo juga. Allah pengampun iyo, pengazab. Allah tuh penyayang atau pemarah? Boleh Allah murka? Boleh aja. Ya. Allah tuh penyantun atau sombong? Ndak sombong Allah. Kedua itu nan sifat jaiz bagi Allah. Mempelajari sifat jaiz bagi Allah dalam ilmu tauhid, itu tauhid itu sifat jaiz bagi Allah. Allah boleh sombong, Allah boleh penyantun, Allah boleh mengazab, Allah boleh mengampuni. Ini kan tauhid. Nanti dalam tasawuf melahirkan rasa. Apa rasanya? Namanya khauf dan raja. Ada khauf, ada raja. Ada khauf itu artinya takut, pesimis. Ada raja, harap, optimis. Kenapa kita khauf? Kenapa kita takut? Karena kita tahu bahwa Allah itu maha sombong. Karena kita tahu Allah punya neraka. Kenapa kita raja? Kenapa kita punya harapan? Karena kita tahu Allah pengampun. Allah punya surga. Seimbang. Nanda seimbang itulah merasa diampuni Allah saja kan. Rasulnya banyak. Allah kan maha pengampun. Ustaz. Ini sombong. Enak. Ada orang kini zaman sombong-sombong berdosa. Enaknya duduk sama baru-baru hijrah, baru-baru taubat. Adin dulu kalau enggak taubat lah den gua. Ndak den kerajuan. Mabuk hampir tiap hari. Tiba kawannya cik, mabuk baru cik. Aden mabuk sambil mengganjo cik. Tiba kawan cik le, mabuk mengganjo. Aden mabuk mengganjo main padusi. Tiba kawan cik le, aden mabuk mengganjo main padusi membunuh apa guys? Namanya tuh. Orang sombong jo amal saja ndak boleh. Sombong jo amal saja. Zaman kini orang sombong jo. Sombong je maksiat. Sangkuannya tinggi lah. Tapi alhamdulillah ini yang boleh taubat. Ku mohon maaf ya. Nan tadi itu taubatnya bisa diterima Allah enggak? Alun tentu gitu. Wah, harus ada punya rasa takut. Takut awak dosa awak tadi itu enggak diterima Allah. Kalau ada rasa takut dosa kita enggak diterima Allah, taubat kita enggak diterima Allah, apa yang kita lakukan? Tumbuk kan yo. Bara banyak dosa awak dahulu, kini apa anak kerajaan? Wa tambal. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, agar perbuatan baik dapat menutup perbuatan buruk. Tadi misalkan membunuh orang, walaupun kini di negari kita tidak dilaksanakan hukum qisas, apa yang harus dia lakukan? Man ahyan nasa enak. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Ya. Cara yang bisa dia lakukan adalah dicarinya anak atau ahli waris orang nan pernah dibunuhnya kok ditangguhnya duitnya itu contoh, dijaminnya duitnya kan bantu itu caranya. Tak taubat saya Allah bola membunuh banyak orang terima taubat aku amin. Itu dia santa ke Makkah senyelek. Padahal pitih kok bisa dipakai untuk apa? Membiayai korbannya dulu Pak. Ya, jangan marah kan kalau lah umrah, kau kan kalau lah mabrur, insyaallah diampuni. Nah, seperti itu konsep. Ya, ikutkan amal yang sekira-kira dapat menutup perbuatan buruk tadi. Nah, sekarang meninggalkan puasa itu maksiat enggak? Iya, Bu. Meninggalkan puasa itu maksiat enggak? Dosa enggak? So kadang dosa kita.
So kadang dia kamu ninggalkan sholat. Nah, kalau ada orang meninggalkan puasa, apa caranya? Tagantuang. Ada tagantuangnya deh. Kalau orang meninggalkan puasa deknya gilo, biarlah. Ya, kalau dek gilonya biarlah. Nah, datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya ada beberapa. Dalam satu riwayat, perempuan ini berkata, matat ummi walam tahuj. Ibu saya meninggal dan belum melaksanakan haji. Dalam riwayat lain, matat ummi wa 'alaiha shaumu syahr. Ibu saya meninggal dan dia punya utang 1 bulan puasa. Dalam riwayat yang lain, matat ummi wa 'alaiha shaumu nisfi syahr. Ibu saya meninggal dan dia punya utang puasa 1/2 bulan. Pokoknya, kok haji, kok puasa 1 bulan, kok puasa 1/2 bulan. Perempuan ini mengadu bahwa ibunya punya utang ibadah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan pertanyaan, afara'aiti in kanat ala ummiki dainun ala ghairiha. Bagaimana pandangan engkau kalau ibu engkau itu punya utang pula pada orang lain, pada orang lain? Afataqdina anha? Apakah engkau ganti untuk ibu engkau? Apa kata perempuan tadi? Naam. Bala, tentu iyo. Diganti. Kalau ibu ambo utang, tu ambo ganti utang ibu ambo tadi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadainullahi ahaqqu ayyubta. Kalau berutang kepada orang lain saja takut kita tidak kita bayar, apalagi utang kepada nan malam ku akan kita bahas. Sebelum nanti ya puasa ku mudahnya, nampai hati ku. Dainullahi ahaqqu ayyuqda. Dainu utang. Allah ahaqqu lebih wajib an bahwa diqada ditunaikan. Ustadz, ini hadis kan berkaitan dengan puasa, itu mah keikunan wak bahas. Ustadz, ini hadis kan berkaitan dengan haji, iyo, memang. Tapi dalam kaidah usul fikih ada namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan standar itu adalah redaksi umumnya, bukan khususnya sebabnya. Sama aja masalah hadis niat, innamal a'malu bin niat, hanya saja amal itu tergantung pada niat. Hadis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hijrah. Karena di masa Nabi ada orang yang hijrah karena perempuan yang dia ingin nikahi. Ada orang yang hijrah karena kehidupan dia di Makkah miskin. Kalau di Madinah dia berharap kehidupan bisa menjadi lebih baik. Maka Nabi SAW katakan apa? Innamal a'malu. Ini lafaznya umum atau khusus? Umum. Umum. Sehingga semua ibadah, bukan cuma hijrah. Semua ibadah mesti ada niat. Walaupun nanti ada detail ya Pak ya. Contohnya zikir. Zikir itu nak perlu niat. Ya, ibu-ibu nampak ular. Ibu sabui kalau nampak ular? Astaghfirullah. Perlu niat? Ayo, sengaja aku membaca astaghfirullah. Enggak, panjang nah. Langsung aja astaghfirullah. Dah dapat pahala tu. Ya, syahadat itu ibadah, enggak perlu niat. Ya. Hudurul qalb perlu, memahami apa yang kita baca tentu penting. Itu namanya apa tuh? Standar hadis itu dilihat dari keumuman redaksinya. Ya, itu makanya jangan terlampau banawa mencari sababul wurud hadis. Sababul wurud hadis itu penting untuk mengetahui pemaknaan hadisnya seperti apa.
Tapi kalau redaksi hadis itu umum, maka al-umumu yabqa ala umumihi. Redaksi umum itu dipakai secara umum. Utang kepada Allah lebih patut untuk diganti, dibayar, diqadha, ditunaikan. Nah, perhatikan. Kalau orang tua kita meninggal, Bapak Ibu, kalau orang tua kita meninggal, ada utang puasa atau ada utang haji. Ini contoh, dia punya tabungan sebenarnya, dia punya uang tapi belum haji. Maka kalau meninggal, apa yang kita lakukan? Kalau utangnya utang puasa, bayar fidyah. Bayar fidyah. Diambil dari hartanya, diambil dari warisan. Kalau dia belum haji, maka hajikan. Cari orang di Makkah yang sudah pernah haji, tanya kanyo, ayah hamba ulun haji, tolong hajikan. Bayar, ya bayar balik. Ya bayar. Atau ada orang yang sudah haji di Indonesia ini, di kampungnya, kemudian bilang pada dia, aku piti kau ha. Ya, kau piti, tolong pai haji sekali lagi untuk orang gay ambo. Ya, haji badal istilahnya, badal haji. Kalau sholat nak ada cara mengganti. Ya, man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha an yusalliyaha hina yatadhakkaruha wala kaffarata alaihi illa dzalika. Siapa yang tertidur kemudian tidak sholat, siapa yang lupa kemudian dia tidak sholat, maka hendaklah dia laksanakan sholat tadi, dia ganti sholat tadi ketika dia sudah teringat. Tidak ada cara lain mengganti sholat kecuali hal itu, kecuali demikian. Illa dzalika, kata Nabi. Nah, ada cara mengganti sholat. Kalau meninggalnya ada utang sholat, bah Ustaz, balik. Nah, boleh diambil dari ratu, ambil ratu. Kok contoh Bapak Ibu, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yuk, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat wajib fajar, kalau sholat fardu subuh, sholat sunnah saja lebih baik daripada dunia dan kalau sholat sunnah, kalau sholat wajibnya, barangkali likbe kira-kira. Dalam satu riwayat dikatakan sholat fardu itu 70 kali minimal tingkatnya daripada sholat sunnah. Dulu orang kalau meninggal ada utang sholat, ganti saja sama je puasa, tu satu mut makanan pokok ada. Gasuh bana lalu ganti puasa, ganti sholat. Kalau puasa ya puasa bisa. Tapi masalah puasa pun jangan bergampang-gampang kita langsung loncat kepada fidyah. Tidak loncek-loncek saja kepada fidyah dong. Sebab mengganti puasa ini pun ada SOP-nya. Untuk SOP. Nah, malam ini kita tidak bahas tata cara puasa karena ibu-ibu apa-apa lah ahli cara puasa, ya. Ya, Bu. Sianan lai rajin puasa Senin Kamis iko selain Ustaz Yunus. Insyaallah ya. Dan puasa ku manahan dari bila, Bu? Dari terbit fajar sampai ndak dari azan subuh sampai azan maghrib itu, Pak. Dari bila tadi? Ndak dari azan subuh ada ya. Ada lo orang-orang tolol gini. Aku kecil tolol nyo mengecek ko menyebabkan puasa orang banyak batal. Ya, tolol ko dalam bahasa Arab dolol ya. Dolol. Sase. Puasa ko bilo mulainya dari setelah selesai azan subuh. Kok kacau. Azannya orang baru, ayolah makan Pak Cik. Lah selesai orang azan, lanjut makan. Bakok lanjut. Itu musaji agak jauh tuh azannya. Nggak bisa. Standar puasa itu dari apa tadi? Terbit sampai terbenam
Nanti awak jelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Nanjale kini awak membahas dulu masalah orang yang meninggalkan puasa. Ini sudah ya. Dainullahi ahaqqu an yuqda. Tang pada Allah lebih wajib untuk diganti. Orang meninggalkan puasa itu ada dua kondisi. Bisa jadi karena uzur, bisa jadi tanpa uzur. Uzur puasa. Uzur puasa. Apa saja uzur-uzur puasa? Yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Maridon. Sakit. Kemudian safar. Bagaimana cara dua orang ini mengganti puasa? Qadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah dia ganti di hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu artinya apa? Kalau secara bahasa itu positif ya, dan atas orang yang mampu puasa. Tapi kalau dalam ilmu saraf, wazan if'al itu salah satunya lisalbi, untuk menidakkan. Berarti orang yang sudah tidak mampu lagi puasa. Ini di garis bawah ya, tidak mampu lagi puasa. Nah, sekarang kita analisis. Siapa orang yang sudah tidak mampu lagi puasa? Bisa jadi orang tua. Bisa jadi orang sakit. Sakit yang bagaimana? Tentu bukan sakit ini. Sakitnya permanen. Nah, dua orang ini bagaimana? Fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin. Fidyah itu adalah ta'amu miskin. Bukan memberi makan, Ustaz. Karena ini lazim nih. Ta'amu miskin. Apa arti ta'am? Kalau memberi makan, it'amu miskin. Kalau ini, berarti yang fidyah ini apa nih? Makanan orang miskin. Beda ya memberi makan orang miskin dengan makanan orang. Nah, makanya di sini mazhab Syafi'i mengambil makanan orang miskin itu apa? Apa makanan orang miskin, Bu? Nasi. Orang kaya orang miskin makanya bako iko redaksi dipakai supaya awak ndak banyak debat-debat. Kalau dikecian ya Allah, maka fidyatun ta'amu ghani gitu. Maka fidyahnya makanan orang kaya. Baca kak orang jadinya. Ya. Dah, kawan, apa sambal paling lama? Hah? Hah? Dendeng lambo. Kalau Ustaz Budi? Hah? Apa? Rendang. Kalau Pak Haji? Kan baca kak orang jadinya kok. Ya, tidak sama tuh. Kalau ta'amul ghani, kalau makanan orang kaya. Tapi nanti disebut apa? Ta'amu, makanan orang miskin apa? Makanan pokok lah. Makanan pokok. Orang miskin ya, yo, dan kalau yo itulah orang miskin tuh yo nasi nak sampah makan tuh miskin. Tapi kalau tiap hari nyo makan dendeng batoko yo dapat bansos tuh nak beli tuh. Ya. Ta'amu miskin. Yuk, tapi yang orang-orang miskin dulu, Pak ya. Orang-orang miskin dulu, Pak, caranya makan nasi saja nan lai itu dipangan nasi kok. Ditumbuhan ke batu lado. Yo, gosoan ke batu lado, ya. Kalau zaman kini ya heroiko teh. Ya, heroiko. Ya itu lo makanan orang miskin. Ndak banyak sayur, ndak banyak sambal. Ya kalau yo taraganya makan sambal, jadi ya no, belalang ya, Bu yo. Dia belalang bakar belalang. Dia lama. Yang mau nak tahu dong. Boleh dimakan? Boleh ya. Di Indonesia aku boleh dimakan sadonya. Ya Pak ya, di Indonesia aku sadonya boleh dimakan. Bisa dimakan sadonya. Pucuk ubi bisa dimakan, bisa. Daun kaliki
Bisa. Daun ubi jala, bisa. Daun bantu, aspal, ada. Siminnya makan orang apa? Lah, bisa dimakan. Lah, jadi cerita-cerita miskin-miskin ke burung pipi itu boleh dimakan, burung balam itu boleh dimakan. Itu lapis-lapis saja. Burung walet boleh dimakan. Ya. Ayam orang ya boleh dimakan. Ya. Lah balik kanan tadi. Fidyah makanan orang miskin. Makanan orang miskin berarti makanan apa tadi? Makanan pokok. Berapa makanan orang miskin? Orang miskin barangkali makan sehari sekali. Ya, debat lah pokok. Orang miskin 6 kali. Ah, ini miskin. Lah sekali makan berarti berapa? Sagiko bari. Ko fidyatun ta'amu miskin itu 1 mud beras. Ini 1 mud namanya. Kalau dihitung sekarang berapa tuh 1 mud? Ya sekitar 6 on. 6 on. Ya. Kalau zakat fitrah 4 mud sampai iko. Itu makanya zakat fitrah pakai beras Bapak Ibu bayar berapa? 2,4 kilo ya kan? 2,4 kilogram. Kenapa ya? 4 mud. 4 kali 6 2 sampai 2,4 kilogram. Lah, kau nak cakap-cakap le dia. Oh, tanya oleh ibu ustaz, walau makanan pokok saja dibayar. Ustaz sambahnya pak. Ya nak do orang melarang ibu magia sambah do. Kurang dari kau nak boleh pak. Minimal kau. Kurang dari kau nak boleh. Dia gih bareh kau orang miskin. Dia gih talu boleh? Boleh. Dia gih minyak, kecap, sarden. Ah tuh, giyalah. Jangan bid'ah lo. Yang subuh sampai rakaat bid'ah nak? Indah. 2 wajib, 2. Kalau sampai sekali nak. Ambo ngecek sembahyang subuh ayo. Kalau ambo kecek solat fardu subuh sampai bid'ah nak? Yo. Kalau solat ketika subuh sampai rakaat? Indah. Solat zuhur disiko berapa rakaat? Sampai minimal. Boleh 2 balik? Boleh. Solat qabliyah? Sampai solat fardu, sampai solat ba'diyah, sampai aduh balik. Zakat berapa? Zakat tabungan 2,5%. Kalau bahasa kita fikih 1/40. 1/40. Ibu-ibu punya duit 100 juta. Zakatnya berapa? 2,5 juta. Boleh dia gih 30 juta? Boleh? Tidak masalah. Berbanyak-banyak amal tidak masalah. Nanjaleh jangan sampai kurang dari situ nak lihat. Kurang tak boleh. Ya orang ambo setiap bahas-bahas masalah ko banyak orang protes ustaz. Bahalo agi makan orang miskin tak basambah ustaz. Agi lah sambah ya. Tak ada orang melarang. Orang nak dong melarang. Orang melarang jangan sampai kurang. Tapi kurang tak boleh ya. Lebih-lebih ya. Cak. Bismillah. Sampai di sini. Paham sampai di sini? Lakinnya boleh uzur yang lain. Ini uzur banyak lagi kan. Pengembangan lah ya. Uzur lain. Uzur lain, pengembangan dari yang ini. Apa itu? Ini dari ijtihad. Selain sakit yang juga uzur, apalagi namanya takut sakit. Khaufud doror. Nyo sehat, tapi lambungnya sedang sobek. Lambungnya sobek baru dijahit oleh dokter. Kata dokter, kamu tidak boleh puasa. Kata dokter, tidak boleh. Sedang proses penyembuhan. Nanti kalaulah sehat benar, nyolah sehat, nyolah karajo nyo pak. Lah karajo, lah baranang, maganya. Tapi cik nak boleh ada dokter, nak boleh mangah. Itu sakit atau takut sakit namanya. Takut sakit. Sebab secara zahir dia sehat. Secara zahir dia sehat. Takut sakit. Ya, termasuk orang takut sakit adalah orang yang bekerja berat.
Orang bakar Jawa Barat, orang manyabi, sehat atau sakit? Boleh ndak puasa? Ndak boleh. Boleh ndak puasa ketika takut sakit. Apa maksudnya? Karajolah dulu, manyabilah dulu. Kalau sudah siang hari, kalau sudah ndak sanggup lagi puasa, kalau ndak minum pingsannya, baru boleh. Sebab ketika itu barunya takut. Ketika lah nampak badanku kayulah lah rasu-rasu pingsan, baru boleh. Ndak boleh dari pagi. Kau lah pagi-pagi lah langsung saja. Dan hanya boleh orang takut sakit ini membatalkan puasa dengan sesuatu yang menolak mudarat. Tidak boleh dengan yang lain. Hanya boleh membatalkan puasa dengan hal yang menolak mudarat saja. Kalau nyo dehidrasi berarti hanya boleh membatalkan puasa dengan air. Kalau nyo paniang berarti membatalkan puasa dengan makan. Ya. Kalau nyo sedang buntu pikiran, nak ada cerita, aku samsu, aku nak ada cerita, harap. Ikut kritik, ya orang menyabi, emangnya 4 bulan puasanya menyabi. Ya, mungkinnya dengar kaji orang kerja barik, kau boleh tak puasa? Iyo, dengan apa dia berbuka? Dengan sesuatu yang dapat mengembalikan tenaga, sesuatu yang menolak penyakit dari badannya. Kau mantang-mantang lah babuko kecilnya tangguang-tangguang lah babuko ale apa tiak lu. Lihat. Lah sudah pulangnya manyabi berhubungan badannya je bininya haram pula tu ndak boleh ada. Ndak ada kaitan dengan awak lah sama-sama babuko mah tadi pek lah ndak ada cerita. Ya. Berbuka cuma dengan sesuatu yang menghilangkan mudarat. Orang takut sakit. Kita tetap harus menghormati bulan Ramadan. Hormatul waqt. Kau awak sibuk ini orang-orang kafir hendak menghargai awak, orang Islam berpuasa. Dan sabananya merusak kehormatan bulan Ramadan tu kalau di ranah Minang kos ya. Nah, ada orang kafir makan-makan tengah jalan, ada. Ya, kok nahi mungkar awak, kok perlu ditingkatkan ke bapak-bapak ibu-ibu ya. Nahi mungkar. Santai lah, santai saja orang kini tidak puasa tengah hari itu. Bawa. Takut sakit. Kalau orang takut sakit, gimana cara gantinya? Sama. Qadha. Siapa lagi? Ada yang tidak masuk di sini, ijtihad juga. Perempuan hamil dan hamil menyusui. Bagaimana perempuan hamil dan menyusui? Nah, sekarang kalau dalam mazhab Maliki, perempuan hamil dan menyusui ini sama dengan orang sakit. Sama. Qiyas. Kenapa? Karena hamil dan menyusui kok kan menganyang. Kan sama aja kok. Kan takut sakit. Maka dia boleh membatalkan puasa. Otomatis cara menggantinya juga sama, qadha. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i didetailkan. Kenapa? Karena ada qaul dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Apa kata beliau berdua? Orang hamil dan menyusui ini bayar fidyah. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang hamil dan menyusui itu bayar fidyah. Kok jadi masalah? Bakok jadi masalah. Lah ini qiyas jali. Ini tidak qiyas jali juga ya. Ini hukum dasar dari Al-Quran. Dalam Al-Quran apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu hanya berlaku untuk orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Surat Al-Baqarah 184, fidyah hanya berlaku untuk orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Orang hamil dan menyusui masih mampu untuk berpuasa atau tidak? Masih. Makanya kalam Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini kalau kita pakai apa adanya berarti kita membatalkan surat Al-Baqarah 184.
Ini qaul sahabi, perkataan sahabat, dipakai untuk membatalkan ayat, enggak boleh. Tapi perkataan sahabat bisa dipakai untuk menjelaskan ayat. Menghapus ayat enggak boleh, tapi dipakai untuk apa? Menjelaskan ayat. Lalu bagaimana? Berarti orang hamil dan menyusui, kalau kondisinya sama dengan orang sakit, apa itu yang takut? Dirinya. Ikut kondisi orang sakit enggak kok? Yo, berarti qadha. Atau takut dirinya tambah anak. Ini sama dengan orang sakit enggak? Ya, qadha. Nah, yang ketiga, takut anak saja. Biarlah ambo mati Ustaz menjadi anak selamat. Ya, kecilnya biarlah ambo mati asal anak selamat. Ikut qadha. Tambah fidyah. Dipakai fidyah. Jadi kalam Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini dipakai untuk siapa? Orang hamil dan menyusui yang tidak bisa dikiaskan pada orang sakit. Siapa yang tidak bisa dikiaskan pada orang sakit? Nih, yang takut anak saja. Keceknya biarlah ambo mati asal anak. Batu Ustaz. Kan elok amaknya tuh Ustaz. Biarlah ambo mati asal anak selamat. Itu kan ibu yang mulia. Ndak, tuh ibuku. Jahit. Bakok jahit. Abu. Ibu lah punya anak sadanya sekolah. Dan alun punya anak. Ketika baru anak lahir ko, laya mu ibu magiah kapaknya seminggu. Ibu pay raun. Dah, mu sudah melayan ko ingin healing cik lu cik. Paliaro dia udah anak wak seminggu yo. Lay taluk dia bu. Lay picayo. Atau ambo sudah melayan ko ingin jalan-jalan sebulan. Tolong asuh anak wak sebulan dek udah. Lay picayo ibu. Kalau ibu mati beralamu ibu picayoan ke lakinya tuh. Sebulan saja nak picayo deh kok. Itu makanya ibu nomor 3 ko jahit ko sebenarnya. Jahit sebenarnya. Ya Allah mau mati ya anak selamat tuh jahit. Karena keselamatan anak itu tergantung ibu. Keselamatan anak tergantung ibu. Makanya nan mode ko ganti tetap ditambah dengan fidyah. Lah. Ustaz ambo ketika menyusui ndak puasa batu Ustaz. Ambo cari video di TikTok ada ibu-ibu menyusui kurang kalsium larak giginya. Berarti nyo takut sakit tuh. Minum. Nyo cukup qadha, cukup ganti saja. Ustaz ambo sudah melayan menyusui melayan hamil pula balik. Sudah hamil melayan menyusui lo balik sampai 10 anak ambo Ustaz. Ya, berarti berapa tahun tuh? 30 tahun. 1 tahun hamil, 2 tahun menyusui. Berarti berapa cik anak? 3 tahun. Kali 10 berapa? 30 tahun. Tetap ganti. Bila gantinya? Kalau lah monopos. Lah, ndak lompek langsung ke fidyah, ndak ada cerita. Sebab fidyah kaidahnya tadi fidyah cuma berlaku untuk orang yang sudah tidak mampu lagi puasa. Makanya ambo tekankan wak baru taubat, mohon maaf. Wak baru taubat utang puasa ambo sajak muda dulu sajak SMP nak do puasa-puasa do Ustaz. Lah kuliah ndak puasa-puasa. Lah bau sahur nak do sahur-sahur. Nak do puasa-puasa. Kini alhamdulillah rasaki lah lapang waktu lah lapang. Kesempatan untuk berajalah banyak. Ambo ingin taubat Ustaz. Jadi puasa ambo dahulu ambo ganti saja dengan magiah makan orang miskin. Lai boleh Ustaz? Indah. Kalau masih mampu untuk kapan baru bisa diganti dengan memberi makan? Contohnya kalau lama meninggalnya baru caranya le. Ayo, ya makan orang miskin. Tapi kalau masih mampu berpuasa jangan loncat-loncat ke fidyah. Lah fidyah itu kaidah. Orang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Tambah cik le yo, spoiler. Orang hilang syarat
Hilang syarat. Apa maksudnya hilang syarat? Syarat puasa itu suci dari haid. Kalau haidnya, ayo uzur. Syarat puasa itu apa? Berakal. Kalau hilang akalnya, ayo hilang syarat. Orang syarat puasa itu Islam. Kalau murtad dia, ayo batal puasa. Ya enggak? Tapi itu enggak uzur yang dimaafkan. Yang murtad itu dosa kadang. Yang penting hilang syarat haid, nifas, puasa dan seterusnya sama. Qadha. Lah, kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya kita juga akan membahas tentang zakat ya, Bapak Ibu ya. Zakat karena ini berkaitan juga dengan pelaksanaan ibadah puasa. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.